Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita puji. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku
hadirat-Mu kami datang dengan berhiaskan kekudusan. Kami datang menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menciptakan seisi langit dan bumi. Keagungan-Mu mengatasi. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan bersama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Yesus,
yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Hidup yang kudus, hidup yang berkenan, hidup yang tak bercacat celah. Dan itu adalah penyembahan yang sejati. Itu adalah tindakan penyembahan yang sejati. Biarlah malam ini, sore hari ini setiap kami datang dengan satu tujuan, meninggikan satu nama. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang hebat, nama yang luar biasa. Oh, nama yang ajaib. Dan Kau yang layak, Kau yang layak. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia yang layak, Dia yang layak kami sembah. Haleluya. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Pujian hanya padamu. Oh, kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus. Nama di atas segala nama yang berkuasa. Dan kami percaya ketika kami menyembah-Mu, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu menjamah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Setiap kami menerima, mengalami mujizat-Mu Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam hadirat-Mu. Oh, ada kelepasan, ada kelepasan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu menjamah setiap kami. Dan kami nyatakan ada kemenangan, ada kebangkitan, ada kebangunan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ku datang. Kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama nyatakan pujian. Di hadirat, aku bebas. Kami terima dengan iman. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu
pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, di hadirat-Mu ku datang, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan ya Tuhan di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu setiap kami dipuaskan. Di hadirat-Mu setiap kami yang terikat, kami terima dengan iman kelepasan, kemerdekaan. Di hadirat-Mu ada kuasa yang membangkitkan kami dan menjadikan kami menjadi orang-orang yang kuat. Dan kami nyatakan dengan iman bahwa kami adalah orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah pribadi yang besar. Kami menyembah pribadi yang setia, yang menggenapi janji-Mu atas hidup setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Mari setiap kita datang dengan hati dan hidup yang bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan, untuk apa
sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan hilang. Hadirat-Mu ya Bapa,
ku sembahkan, ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembah, ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ku sembahkan. jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam
dalam. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Sama-sama katakan. Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau ajaib bagiku. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam hidup. Boleh jemaat Tuhan saja kan? Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu apa yang tak pernah dipikirkan, yang tak pernah terpikirkan.
jawab semua keraguanku. Yesus, kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Heran perbuatanmu di dalam Shalom. Tema 60 Minute Worship kita kali ini adalah jawaban dalam hadirat Tuhan. Apakah sungguh-sungguh kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada jawaban untuk setiap kebutuhan kita? Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima." Dari sini kita baca, kita bisa melihat bahwa kalau kita menetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, Allah Roh Kudus memimpin kehidupan kita, firman Tuhan memimpin kehidupan kita, mintalah apa saja maka akan diberikan. Ini adalah janji Tuhan loh, bahwa pertama-tama kita harus masuk dalam hadirat-Nya. Supaya pikiran-pikiran yang kacau, pikiran-pikiran yang duniawi, enyah, dihilangkan. Sehingga kita bisa presisi dengan kehendak Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi dari ayat ini jelas. Gak mungkin kan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita minta sesuatu untuk hal-hal yang daging. Tuhan, aku udah punya mobil. Aku minta lagi kepadamu Tuhan, mobil yang 2 pintu. Sebenarnya hanya untuk mengangkat harga diri. Prestisnya, kesombongannya aja yang naik. Kan gak mungkin kita minta seperti itu. Di dalam hadirat Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, yang ada malah kita akan memikirkan, apa ya kira-kira maunya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan untuk orang-orang di luar sana, sesamaku? Dan ketika kita mengerjakan sesuatu untuk orang lain, saya percaya firman Tuhan menjamin Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita masuk dalam hadirat Tuhan? Kalau kita tahu di dalam hadirat Tuhan ada jawaban untuk setiap pergumulan kita, terus bagaimana caranya kita masuk dalam hadirat Tuhan? Ada banyak jawaban untuk cara masuk dalam hadirat Tuhan, tapi jawaban ini hanya berupa teknis. Harus doa pagi, harus doa malam, harus doa minimal 1 jam, harus doa disertai dengan puasa, dan lain sebagainya. Tapi saya mencatat ada satu esensi cara masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu kerinduan. Menginginkan Tuhan melebihi apapun. Menaruh segala hal yang lain, dan fokus, Tuhan, aku cuma ingin Engkau loh Tuhan. Aku rindu sekali denganmu. Tuhan, aku kangen Tuhan. Seperti seorang anak yang kangen sama papanya. Demikianlah aku Tuhan. Mari kita bersekutu bersama. Sehingga kalau esensinya seperti ini, prakteknya, teknisnya, bisa dimanapun, bisa kapanpun. Bisa di kamar tidur, Anda worship, Anda berdoa, Anda baca firman Tuhan. Atau bisa di mobil lagi nyetir. Anda masuk dalam hadirat Tuhan, modalnya cuma satu, kerinduan. Sehingga saya menguatkan sungguh-sungguh untuk Bapak Ibu sekalian, selama ini jawaban yang engkau cari sudah ada di depan mata. Ketimbang kita mengandalkan diri kita, kenapa nggak kita masuk tersungkur di hadapan Tuhan? Tuhan, aku butuh jawabanmu. Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Maka dengan iman kita pastikan Dia itu adalah Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Bayangkan diri kita adalah seorang Bapa. Apa yang kita inginkan sama anak kita?
Saya catat, seorang bapak yang mengasihi anaknya, bapak ini rindu untuk membahagiakan anaknya, membenarkan apabila anaknya salah, memulihkan kehidupannya, menginginkan anaknya bertobat dari jalan yang salah, menyembuhkan, dan banyak hal yang positif seorang bapak ingin lakukan kepada anak-anaknya. Nah, demikian cara berpikirnya. Ketika kita datang kembali kepada Tuhan, ini loh, Tuhan itu begitu rindu untuk memulihkan kita, menjawab setiap pergumulan kita, menempatkan kita kepada jalan yang benar, kepada rencananya, kepada kehendaknya, memulihkan diri kita, mencukupi kebutuhan kita, menyembuhkan kita, dan banyak yang lainnya. Nah, kalau udah kayak begini, apalagi yang kita tunggu? Mari datang, mendekat kepada Tuhan. Miliki hati yang sangat rindu. Tuhan, aku inginkan Engkau lebih dari apapun. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk mengesampingkan keinginan, suara-suara di sekitar kita yang membuat kita justru menjauh dari Tuhan. Mari, malam hari ini kita belajar bahwa ada jawaban di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara, tidakkah engkau capek berlari-lari mencari jawaban atas kehidupanmu? Mungkin yang engkau butuhkan sekarang adalah kecukupan ekonomi, kesehatan mental mungkin, penyakit yang gak sembuh-sembuh, keluarga yang broken, suami atau istrimu yang sedang selingkuh, mencari pekerjaan tapi nggak dapat-dapat, mencari pasangan hidup tapi nggak dapat-dapat, atau apapun, semua pergumulanmu. Ingat, ketika engkau datang di dalam hadirat Tuhan, Bapa sudah lama menantikan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Mari kita baca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ini loh, ini inisiatif dari Tuhan. Mari, come, datanglah. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, Tuhan seperti mengetuk pintu. Barang siapa membukakan, maka Tuhan akan makan bersama dengan kita, bersama-sama. Artinya apa? Kita datang berdasarkan dengan kebutuhan. Wah Tuhan, kebutuhan mendesak. Makin mendesak kebutuhan kita, makin kita kepingin datang. Dan kadang dari pemikiran ini, kita ini sungkan mau datang sama Tuhan. Kok aku tiap kali datang sama Tuhan itu kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada jalan buntu. Tapi coba lihat persepsi Tuhan. Tuhan gak pernah mempersoalkan itu. Yang Tuhan inginkan adalah melimpahkan segala kelebihan, segala apa yang dimiliki Tuhan di surga kepada kita di bumi. Jadi titik persoalannya adalah seringkali kita nggak mau datang ke hadirat Tuhan. Melelahkan. Menunggu di dalam doa kayak mubazir, padahal enggak. Jadi mari Bapak Ibu, kalau selama ini engkau udah berjuang dengan dirimu sendiri, nggak menemukan jalan keluar, mungkin ini saatnya. Tersungkur di hadapan Tuhan, sampai Tuhan menjawab doamu. Mulai lagi baca firman Tuhan. Naikkan doa syafaat, naikkan doa pribadimu. Katakan di dalam hatimu, Tuhan, aku begitu rindu kepadamu. Isi hidupku, penuhi hatiku, aku mau bersekutu denganmu. Dan engkau akan menemukan jawabanmu. Sama seperti seorang bapak yang rindu memulihkan anak-anaknya. Amin. Bersama dengan saya, sudah ada beberapa press report. Kesaksian dari jemaat yang mengucap syukur untuk jawaban atas doanya. Saya akan bacakan yang pertama. Memperoleh beasiswa selama kuliah di perguruan tinggi negeri. Yang kedua, mengalami pertobatan dan kelepasan dari roh perdukunan atau kuasa kegelapan. Yang ketiga, menemukan partner dalam menjalankan bisnis online shop dan usaha semakin berkembang. Yang keempat, mengalami kesembuhan dari kanker tiroid. Wah, luar biasa. Tetap semangat, berharap sama Tuhan. Mungkin kau sudah berdoa bertahun-tahun tapi belum ada jawaban. Tetap yakin, jangan ragu, tetaplah berdoa. Dan ada beberapa prayer request yang masuk di Gereja Impact Community Indonesia.
Pokok doa Jemaat Impact Community Indonesia, beberapa di antaranya adalah yang pertama, kesembuhan dari sakit stroke, reumatik, dan saraf kejepit. Yang kedua, kelancaran dalam menjalankan usaha agar dapat melunasi hutang. Yang ketiga, kerinduan untuk memperoleh beasiswa kuliah di luar negeri. Yang keempat, kelepasan dari ikatan dosa pornografi dan LGBT. Yang kelima, kerinduan mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, seiman, dan sevisi. Mari Bapak Ibu, kita doakan untuk setiap pokok doa, juga pokok doa pribadimu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh belajar Tuhan. Tidak ada lagi penghalang untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu kami menemui kesembuhan, kami menemui pemulihan, kami menemui Tuhan segala hal yang kami butuhkan untuk jiwa kami. Maka kami mau masuk, mendekat, kami bawa Tuhan segala dari diri kami, keberadaan kami, dan seluruh permintaan kebutuhan kami. Bapa, kami berdoa saat ini untuk kesembuhan dari sakit stroke, reumatik, saraf kejepit, tumor, kanker, penyakit apapun yang ada di dalam jemaat Tuhan, kami mohon Tuhan tolong sembuhkan. Kami berdoa juga untuk perekonomian Tuhan, untuk membayar segala sakit penyakit, biaya kebutuhan rumah sakit, dan lain sebagainya. Kami berdoa untuk kelancaran dalam menjalankan usaha Tuhan, agar dapat melunasi hutang. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang punya hutang, dimanapun, di pinjaman online atau di tempat lainnya Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka penghasilan Tuhan untuk membayar segala hutang-hutang yang ada. Kami berdoa untuk kerinduan memperoleh beasiswa kuliah di luar negeri. Mari Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kelancaran Tuhan. Biar kiranya segala persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi dan bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kami berdoa untuk kelepasan dari ikatan dosa pornografi Tuhan, dari masturbasi, dari seks bebas, dari hal-hal apapun Tuhan yang mengikat jemaat-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. LGBT, dosa-dosa yang begitu mencengkram kami sehingga sulit untuk keluar, mari Tuhan. Kami butuh Engkau Allah Roh Kudus. Bebaskan kami dari belenggu ini, lepaskan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk kerinduan mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, seiman, dan sevisi. Tuhan, mari bentuk diri kami menjadi pribadi yang utuh untuk mendapatkan pasangan hidup yang sama-sama utuhnya Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan akan berikan kepada kami. Kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa, Engkau dengan kuat kuasa-Mu tidak pernah mengabaikan setiap doa-doa kami. Kami percaya Engkau mengabulkannya tepat pada waktu-Mu Tuhan. Dengan cara-Mu dan jawaban doa yang tepat sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Persekutuanmu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Roh Kudus tidak akan pernah sia-sia. Segala sesuatunya membuat langkahmu berhasil, disertai oleh takut akan Tuhan. Area apapun yang engkau kerjakan akan Tuhan buat menjadi berhasil. Juga segala kesembuhan yang dibutuhkan, kemakmuran Tuhan akan memberikan kepada setiap anak-anak-Nya yang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah bersama kami di dalam 60 Minute Worship. Sampai bertemu di 60 Minute Worship yang akan datang. Tuhan memberkati.